Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Kita masuk pembelajaran yang kedua. Pembelajaran 2 ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, SPDP, dan ilmu pengetahuan alam. Kita lanjut ke tujuan pembelajarannya, sobat belajar. Nanti langsung saja bisa membaca ya, apa saja tujuan pembelajaran pada pembelajaran 2 ini. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Perhatikan gambar berikut ini. Profesi apa saja yang ditunjukkan melalui gambar-gambar tersebut ya. Yang pertama ada pelukis, betul. Kemudian ada sutradara. Yang ketiga ada penari. Kemudian ada pesulap. Nah, siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Mari membaca sobat belajar teks bacaan yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapat penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, sobat belajar, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Tadi sudah ada ya. Ya, namanya tari gandrung dari Banyuwangi. Yang kedua, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Nah, sebagai penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu ya, sobat belajar. Kemudian yang ketiga, sikap dan nilai apa saja yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Yaitu rasa bangga karena mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Yang keempat, menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Yaitu menjadi seorang penari harus rajin, tanggung jawab, dan juga menguasai teknik dan penghayatan. Kehidupan seorang penari tentu sangat menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini.
Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, mari berdiskusi ya sobat belajar. Setelah kalian membaca tadi, kalian diskusikan dengan orang tuamu atau dengan temanmu ya. Coba pertanyaan yang pertama, apa judul puisi di atas dan siapa penulisnya? Sudah jelas tadi ya, yaitu puisinya adalah berjudul dengan Puisi Penari. Tadi penulisnya sudah ada ya. Terdiri atas berapa baitkah puisi Penari tersebut? Ada 6 bait ya sobat belajar, nanti bisa dihitung sendiri. Kemudian terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Ada 12 baris. Kemudian yang keempat, bercerita tentang apakah puisi Penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan apa yang kamu ketahui tentang puisi penari. Puisi tersebut tadi menceritakan tentang keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan. Nah, nanti paragrafnya kalian bisa buat sendiri ya sobat belajar. Kemudian yang terakhir, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah di dalam puisi penari. Nah, nanti untuk gambarnya ini kalian bisa mencari referensi sendiri ya sobat belajar di internet atau di buku yang lainnya. Ayo mengamati sobat belajar. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang hampir selalu ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki jumlah seni tari yang tak terhingga jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila masyarakat generasi yang baru tidak mengenalnya. Oleh karenanya sangatlah penting untuk mengetahui beberapa seni tari daerah Indonesia. Nah, sobat belajar, amati gambar berikut. Nanti kalian bisa memasangkan keterangan dengan gambar yang sesuai ya sobat belajar. Nah, di sebelah kiri ada gambar tari daerah, kemudian di sebelah kanan ada keterangannya. Bisa sobat belajar? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, untuk gambar pertama ini adalah tari pendek dari Bali. Kalian bisa pasangkan di situ ya. Kemudian yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian itu yang kuning ada tari saman dari Aceh. Dan yang terakhir itu ada tari rimau dari Jawa Timur. Mudah ya sobat belajar. Negara Indonesia memang kaya akan budayanya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan laut yang terbesar di seluruh wilayah. Maksud kami yang tersebar di seluruh wilayah. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Apa saja ya manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, mari kita bahas dan membaca manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Untuk keterangannya nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Yang kedua, manfaatnya sebagai bahan sandang atau pakaian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, sebagai produk kesehatan ya sobat belajar. Nah, setelah kalian membaca tadi, mari kita lakukan kegiatan sebagai berikut ya sobat belajar. Yang pertama, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan bagi hewan terhadap kehidupan manusia. Seperti ini ya sobat belajar, kalau membuat peta pikiran manfaat dan tumbuhan hewan. Tadi ada 4 ya, sebagai sumber bahan pangan, peralatan rumah tangga, bahan pandang
bahan sandang atau pakaian, dan produk kesehatan. Udah ya. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Ya, membantu mengurangi pemanasan global, memberikan suasana sejuk, dapat menghasilkan buah, membantu membersihkan udara dari racun. Kemudian yang ketiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Sebagai penghasil tenaga, membantu manusia ya. Kemudian bisa menghasilkan pupuk organik, juga bisa menghasilkan pangan. Kemudian yang keempat, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Daerah itu akan bisa menjadi gersang ya, udara akan panas dan sulit mendapatkan air. Yang kelima, apakah yang akan terjadi pada hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh manusia? Tentunya akan kehilangan habitatnya, hewan akan mati bahkan punah, kemudian hewan akan turun ke pemukiman warga. Nah, sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, tadi kita belajar tentang tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar tentang puisi yang terdiri dari beberapa baris ya, dan kumpulan baris-baris itu disebut dengan bait. Yang terakhir, kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sobat belajar, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.